Sobat N. Malam ini kita malam pertama ya jalan-jalan di Jogja. Mungkin nggak kayak yang teman-teman atau ya yang umumnya ya ke Jogja kita jalan-jalan ke Malioboro misalnya. Tapi kali ini kita dikenalkan dengan tempat nongkrong yang lebih asik kayaknya ya, tetean di sepanjang sungai atau yang dikenal sepanjang Kali Jodi. Nah, yang ngajak kita ini namanya Mas Putra. Kenalin Mas Putra. Ini teman kita kenal di mana kita, Mas? Di ya, kalau aku tadi kenalnya di sana ya. Teras Hotel. Iya, iya. Pertama-tama itu kita kenalnya kan di medsos itu. Ya. Medsos itu memang ya sebenarnya sangat luas sekali. Ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya kita bisa menjalin silaturahmi. Sisi negatifnya ya banyak. Nggak perlu disebutkan satu persatu. Ini Pulau tiang Yogyakarta, nggih. Assalamualaikum teman-teman semua. Pulau Putra Astral. Ini posisinya sekarang sebagai leader sebuah band beraliran Javanese mythological metal bernama Sabdopalon. Leader sebuah band bernama Sabdopalon memainkan aliran musik Javanese mythological metal, yaitu musik metal yang menceritakan tentang mitologi Jawa atau mitologi masyarakat Jawa. Ini saya kedatangan tamu penting. Tamu, iya. Tamu yang sangat saya hormati, tamu yang sangat saya hargai, sahabat lama, yaitu Mas Ahmad dan Nyonya. Ya ini kebetulan sudah kenal lama ya di medsos. Iya. Sama Etismi yang satunya. Bilangnya ini apa ini? Etismi kan kita berdua ya. Oh iya. Yang male dan Female, kolaborasi. Nah, temen lama, cuman temenannya di medsos. Baru ketemunya sekarang ya. Alhamdulillah sekarang. Baru ketemunya sekarang. Kita jodoh itu ya gitu ya. Iya. Jodohnya baru ketemu sekarang. Iya. Ya, dan akhirnya kita jalan-jalan ke sini. Betul. Kalau untuk tempat nongkrong sendiri, ya ini istilahnya pilihan lain ya selain ya sudah umum jalan-jalan ke Malioboro. Iya. Ini apa sih kelebihannya jalan-jalan di sini? Nongkrong di sini sebenarnya sama aja ya Mbak ya. Nongkrong sama aja di tempat manapun kan paling polnya ya kopi ya cemilan ya. Tetapi yang istimewa di sini kalau menurut saya itu segmennya anak muda gitu. Gitu ya. Polnya anak muda. Kalau di Malioboro itu kan umum. Ada anak muda, anak tua, anak bayi juga ada. Ya, ada. Di Malioboro mungkin kan sama shopping ya. Iya, sama shopping Kalau dan di sini ya full nongkrong doang. Nongkrong doang dan memang anak mudanya banyak sekali. Memang ini mungkin dari dulu memang disetting kayak gini. Saya kurang paham gimana latar belakangnya, tapi yang jelas sejak dulu sampai sekarang memang di sini khusus anak muda. Namanya angkringan Kali Code. Karena di sini tuh Sungai Code. Background kita Sungai Code. Mungkin kalau yang tahu Jogja itu di situ ada sungai yang terkenal namanya Kali Code. Iya, Kali Code. Kalau ke utara yang jelas sampai Gunung Merapi. Kalau Merapi pas erupsi di sini kelewatan lahar dingin. Nah, lahar dingin ngalir ya. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita ya. Kalau bisa dibilang tema kita jauh-jauh dari Surabaya. Ngopi adoh. Dan itu benar-benar adoh. Karena kita tadi jalan kaki dari hotel ke sini. Ternyata jalannya naik dan turun gunung. Naik turun gunung. Lagunya siapa? Hattori. Kartun Ninja Hattori. Kalau bandnya Mas Putra sendiri, ya. Base campnya di mana? Jadi suka ngumpulnya di mana ya? Base camp itu sebenarnya, ini saya cerita sebelum tentang base camp saya ceritakan dahulu. Awal pertemuannya itu sebenarnya saya dari Jogja itu kan sering main ke daerah Purworejo.
Ya sebelum Purwokerto, Ya, sebelum sekitarannya situ ya. ya sebelumnya, tapi masih jauh itu. Purworejo cuma sini, cuma barat sini. Ya kalau dari Jogja ya 2 jaman lah. Iya, tahu. Purworejo. Saya sering main ke sana karena kan dalam dunia metal itu kan channel-channelnya, komunitasnya kan tersambung-sambung ke satu daerah, provinsi ke provinsi yang lain, sambung-sambung. Komunitasnya itu tersambung-sambung. Kebetulan pada kemarin dulu itu saya punya teman-teman di daerah Purworejo. Saya sering main ke sana, sering nongkrong bareng, ngopi bareng, ya kadang-kadang ya mabuk bareng juga. Jadi sampean yang main ke sana. Ya main ke sana, nongkrong. Komunitas di Iya. sana gitu. Ketemu komunitas di sana, ketemu orang-orang yang satu selera. Nah, pada saat itu muncullah ide, kita bentuk band aja. Daripada kita nongkrong-nongkrong nggak jelas gini, kita bentuk band aja. Saya yang berinisiatif kayak gitu. Karena sebelumnya saya kan pernah ngeband juga. Tapi ketika saya main ke Purworejo, saya sudah vakum dari ngeband. Tetapi begitu kumpul sama teman-teman lagi, sama teman-teman metal lagi, itu naluri ngeband saya Fresh gitu ya? Iya, bangkit lagi, diri fresh lagi. Ya udah kita bikin band aja. Oh, dulunya ngeband apa? Nah, dulu juga black metal gitu. Nah, cuman yang umum-umum aja gitu. Nggak sampai, maksudnya nggak terfokus seperti yang sekarang menceritakan tentang mitologi itu tadi. Ya kalau dulu umum aja, umum. Dulu umum ya. Umum. Untuk Genre black metal. Nah, setelah saya kumpul sama anak-anak Purworejo itu, saya mempunyai ide untuk menspesifikasi aliran black metal itu ke dalam tema-tema mitologi. Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, black metal di Indonesia itu banyak juga yang menceritakan tentang mitologi, tetapi biasanya mitologinya itu masih berat-berat gitu loh. Temanya itu kalau dipikir tuh abut tuh, berat itu. Ya, saya berinisiatif saya membuka ide gimana mitologi itu yang berat-berat itu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, biar bisa dicerna dan yang penting maknanya apa. Masuk. Ya. Nggak hanya misalnya percuma kita menceritakan tentang mitologi tapi berat-berat nggak tahu maknanya, nggak paham maknanya. Gimana caranya segala sesuatu dipermudah. Karena kan musik itu kan suatu media untuk menyampaikan pesan. Ya. Pesan atau apapun ya istilah kasarnya propaganda. Propaganda kan ada 2 macam, baik dan buruk. Nah, kalau propaganda yang baik ya kita menyampaikan dengan cara yang baik. Nah, itu. Ya, itu kalau diruntutkan di core-nya itu kan ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi betul. Secara intelektualnya. Ya mohon maaf. Kan menyampaikan pesan Ya. medianya macam-macam. Mohon maaf saya bukan orang kuliah, bukan kan. Jadi nggak paham istilah komunikasi atau apa, nggak paham saya. Intinya kan menyampaikan pesan. Ya. Medianya Mas Putra ini musik ya gitu ya. Musik. Betul. Pesan yang ingin disampaikan tentang mitologi. Gimana yang pemikiran awalnya mitologi itu yang berat-berat. Pemikiran yang berat, absurd, susah dicerna, dan semua orang bisa paham. Gimana caranya menyampaikan biar bisa paham? Bisa paham dan mudah dicerna, bisa diterima seperti itu. Nah untuk ini juga bisa kok. Dari angkringan sebelah kita nyomot. Ya siap. Ada telur puyuh, ada tutut yang. Yang jelas ini enak sekali, Bang. Enak sekali. Ini namanya makanan. Balik lagi ke tentang mitologi ya. Ya. Dari proses yang sampean ambil, pilihan yang sampean ambil itu, ya. Sampai saat ini ada nggak hasilnya? Maksudnya kan tujuan sampean menyampaikan pesan dari sebuah mitologi yang berat, dimana disampaikan biar bisa diterima, dipahami, dicerna dengan baik. Betul. Sampai sekarang apakah berhasil atau paling tidak ada titik terangnya? Titik terang gitu. Ada yang oh iya kalau dengerin musiknya Mas Putra ini saya jadi tahu akhirnya mitologi tentang B itu gitu. Ini. Ya. Ada nggak? Alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya banyak juga yang bisa terbuka pikirannya. Banyak yang bisa terbuka pikirannya terhadap musik-musik dari Sabdo Balon itu, bisa terbuka pikirannya, bisa memahami berbagai macam mitologi, dan yang jelas mereka memahami tentang maknanya. Jadi mereka sekarang sudah tidak peduli lagi dengan itu mitologi apa-apa, yang penting langsung diambil maknanya. Ya.
Ya, seperti itu. Tetapi itu di satu sisi ya. Tetapi di sisi lain banyak kritikan-kritikan juga. Tentang apa misalnya Nah. kritikannya? Jadi kritikannya kayak gini. Ini jujur aja ya, jujur. Sebenarnya saya kan kami mengangkat mitologi itu sebagai sarana untuk menyampaikan apa ya, sebuah ajaran sebenarnya. Jadi katakanlah kayak gini. Ini mungkin jujur aja, jujur. Belak-belakan aja ya, jujur belak-belakan. Ini saya meniru metodenya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi menyebarkan ajaran itu melalui akulturasi itu. Jadi sebenarnya lagu-lagunya Sabdo Palon itu sebenarnya di dalamnya kalau dipahami itu sebenarnya penyampaian sebuah ajaran. Tetapi nggak secara jelas banget. Tapi kalau orang memahami sebenarnya ajaran yang ditempelkan atau diakulturasi di dalam cerita mitologi itu. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah banyak yang paham juga. Oh ternyata kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong, Sabdo Palon itu apa? Sabdo Palon. Hubungannya sama... Nah ini agak panjang sebenarnya ini. Nggak apa-apa ya, agak panjang. Kan nyebut-nyebut Sabdo Palon. Sabdo Kalau nggak salah Palon. ini kan nama grupnya. Iya. Oh ya, sebelumnya grup bandnya Mas Putra ini ada websitenya ya? Ya ada. Atau link? Ya link YouTube ada. Link YouTube ya. Untuk sobat-sobat Ed yang ingin tahu lebih dalam, lebih lanjut tentang Sabdo Palon, band yang digawangi sama Mas Putra ini, nanti bisa cek di link yang kita kasih ya di deskripsi video kita nanti. Oke? Kalau Mas Putra, ya dijelaskan dulu Sabdo Palon. Sabdo Palon itu apa? Ya. Band Sabdo Palon itu juga apa? Terus kenapa pakai nama Sabdo Palon? Oh iya. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu Sabdo Palon ya. Sabdo Palon secara segi mitologis adalah suatu sosok mitologi yang dipercaya atau diyakini masyarakat Jawa itu sebagai sesepuhnya tanah Jawa. Sesepuhnya itu leluhurnya tanah Jawa. Tetapi beliau berwujud gaib. Sesepuhnya tanah Jawa, istilahnya yang babat alas tanah Jawa, yang membangun tanah Jawa. Itu bernama Sabdo Palon. Tetapi wujud beliau itu gaib. Dan di manakah Sabdo Palon itu sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana tempat tinggal beliau, di mana alam beliau, di mana, nggak ada yang mengetahui secara pasti karena itu sebenarnya hanya sebuah mitologi saja, tidak lebih dari sekedar cerita rakyat, dongeng. Tetapi yang terpenting kan bukan sosoknya Sabdo Palon itu, tetapi apa tuh yang disampaikan oleh Kanjeng Sabdo Palon itu. Nah, yang disampaikan Kanjeng Sabdo Palon itu tidak lain dan tidak bukan adalah tentang ajaran ketuhanan, tetapi dalam sudut pandang Jawa. Ajaran ketuhanan seperti sebuah agama itu, tetapi sudut pandangnya Jawa. Seperti itu. Seperti ini ya, aliran kepercayaan. Ya kalau secara formal kenegaraan, secara formal negara itu bisa disebut sebagai aliran kepercayaan, para penghayat kebatinan atau kepercayaan. Nah, seperti itu. Jawa Kawi itu ya? Ya, seperti itu, atau Jawa Kawi, atau Pangestu, atau apa, atau Sabto Darmo, dan lain sebagainya. Kan banyak sekali itu. Ya, seperti itu. Hampir-hampir mirip seperti itu. Cuma kalau Sabdo Palon itu lebih luas. Jadi, beliau itu, sosok Sabdo Palon itu menjadi inspirasi lahirnya berbagai macam aliran kepercayaan di Jawa. Yang nuansanya Jawa. Istilahnya, inspirasi bagi agama-agama di Jawa, tapi agama asli sini. Terus bandnya Mas Putra ngambil nama Sabdo Palon itu kenapa? Ya. Apa karena punya tujuan bahwa musik yang sampean mainkan itu menyampaikan pesan seperti si Sabdo Palon ini? Untuk menyampaikan sebuah pesan ajaran. Iya. Karena itu? Iya, betul sekali. Karena begini, saya jelaskan. Betul.
Karena begini, ini kepanjang lebar ini. Karena sebenarnya begini, kami dalam arti kami sebagai bangsa Indonesia lah. Bangsa Indonesia kan mempunyai dua tanggung jawab. Tanggung jawab dua macam tanggung jawab yang sangat besar. Pertama, tanggung jawab terhadap agama. Kedua, tanggung jawab terhadap budaya. Kami berusaha bagaimana caranya mengakulturasi atau mengasimilasi antara agama dan budaya itu bisa melebur. Ya, ya benar. Ya sebenarnya bukan melebur sih. Sinkronisasi, benar, sinkronisasi, menyelaraskan antara ajaran agama dan budaya. Di satu sisi kita sebagai umat beragama, tapi di sisi lain kita juga harus melestarikan budaya. Karena apa? Karena kita bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia di Jawa. Otomatis kan kita mempunyai budaya. Budaya-budaya para leluhur, peninggalan para leluhur, para pinesepuh zaman dahulu kala. Yang harus kita lestarikan. Karena apa? Karena di dalam segala budaya ciptaan para leluhur itu mengandung makna-makna kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar menggaib-gaib, tentang makhluk-makhluk halus, nggak hanya seperti itu. Tetapi di dalamnya itu banyak pesan-pesan yang bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Biasanya kadang juga kan ada yang menyalahkan atau menyalahgunakan bahkan ya. Iya. Yaitu tadi sinkronisasi antara agama dan budaya. Iya. Karena untuk kepentingan sepihak atau kepentingan sih ya. Menjadikan pembenaran atas budaya mereka yang salah misalnya atau agama mereka yang salah. Iya. Disatukan dengan budaya. Iya, kayak seperti itu ya. Itu yang harus diluruskan aja. Diluruskan karena sebenarnya kan namanya agama dan budaya itu kan sebenarnya tidak bertentangan, berbeda tetapi bisa berjalan selaras. Karena kan kita ini mempunyai agama, tetapi kita juga darahnya di sini, darah kita, tanah air kita, tempat tinggal kita. Kita menghirup udara di sini, kita menghirup oksigen di sini, kita menikmati alam di sini. Nggak mungkin kita anjur agama saklek saknyet, ya nggak mungkin. Tetapi kita budaya penuh juga nggak mungkin, karena kita punya tanggung jawab secara formal. Saya sebagai Muslim misalnya, sebagai Islam, juga mempunyai tanggung jawab sebagai umat Muslim. Bagaimana caranya untuk menyampaikan ajaran agama saya Muslim, tetapi melalui apa yang ada di sini. Iya, melalui budaya. Ada di sini. Kalau untuk digeneralisasikan ya, bisa berlaku di seluruh dunia sih sebenarnya. Iya sebenarnya. Di setiap budaya yang ada, pasti juga ada agama yang muncul di situ. Betul sekali. Pasti akan ada keterkaitan antara budaya setempat dengan agama yang betul sekali. Betul sekali. Sangat betul sekali. Nggak cuma di Indonesia aja, iya, tapi bisa jadi di seluruh dunia, di segala bangsa-bangsa apapun. Tinggal penyesuaiannya gitu kan. Karena setiap bangsa mempunyai kultur yang berbeda-beda, tradisi, budaya, kepercayaan, keyakinan, segala apapun. Dunia bersifat pluralitas yang harus kita saling menghormati satu sama lain sebagai sama-sama makhluk Tuhan. Karena Allah tidak melihat rupa kita, wujud kita. Allah tidak memandang wujud kita, raga kita, tapi Allah memandang hati kita. Siapa di antara kita yang paling beriman dan paling bertakwa, itulah yang akan dipilih oleh Allah. Jadi bukan ini budayanya piye, bukan itu. Budaya itu semuanya punya budaya masing-masing. Tapi yang dipandang Allah bukan budayanya, juga bukan agamanya, hatinya. Kowe iki atine dadi menungso iki apik apa ora? Anu mbok kowe dadi wong Islam, mbok pendak dina salat jengkang-jengkel 5 waktu, nek atimu ora apik ya kowe percuma. Sebaliknya kowe dadi budayawan, dadi tradisi sing piye wae, ya atimu ora apik ya padha wae. Gitu. Harus selaras gitu, sinkron. Seperti itu. Oke Sobat Ek, kita lanjut obrolan kita. Oke. Ini kita tadi sempat pindah tempat. Pindah kursi, pindah tikar. Geser. Iya, yang tadi sana kita gulung tikar ya. Ya, gulung tikar. Kita pindah sini karena ada perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang tidak kurang mendukung tadi. Mohon maaf kalau mengganggu kenyamanan. Jadi kita pindah. Nah, sekarang kita sambung lagi. Oke. Masih tentang Sabdo Palon. Oke. Bener ya? Iya. Betul sekali. Tadi kan dibilangnya awal berdirinya Sabdo Palon ya. Ya. Apa tadi? Kumpul-kumpul sesama teman yang sefrekuensi di Purworejo. Betul sekali. Terus gimana? Itu pada waktu itu
saya main di Purworejo, kumpul sama teman-teman, sering main, sering kumpul. Akhirnya saya punya ide atau gagasan atau ide, ya udah kita buat band aja. Kita buat band aja. Kebetulan pada waktu itu saya semangatnya terpacu lagi. Setelah lama nggak ngeband, udah lama sekali nggak ngeband, sekarang akhirnya pada saat itu terpacu lagi. Akhirnya teman-teman mau, oh ya oke, kita ngeband lagi aja. Jadi bisa disimpulkan ini kurang lebih Mas Putra ini foundernya Sabdo Palon ya? Iya. Karena yang punya ide, jam berapa ini? Jam 2. Karena yang punya ide untuk membentuk sebuah band dengan ideologi tertentu, istilahnya dengan tujuan tertentu, dengan dasar tertentu gitu. Iya, betul sekali. Gitu. Hanya iklan ya di sini. Iklan otomotif tadi, Iklan otomotif. sama iklan jam. Nah, iklan apa ya? Lonceng. Ya namanya juga ngopi santai. Oke, seperti itu, betul sekali. Bisa dikatakan saya founder atau ya dikatakan pendiri sekaligus leader. Dan Mas Putra ini pegang apa? saya gitar. Gitarnya. Lead gitar utama, dan sekaligus clean vokal. Jadi clean vokalnya kan ada dua macam. Yang pertama vokal scream, yang kedua vokal clean. Vokal scream itu yang vokal katakanlah yang jerit-jerit gitu. Yang sementara yang vokal clean itu yang vokal lafalnya yang jelas. Lafal vokalnya yang kata-katanya yang jelas. Nah, seperti itu. Lebih kalau vokal clean itu lebih pada ini ya kayak apa namanya? Melodi ya. Sebenarnya bukan melodi sih, apa ya? Vokal clean itu ya seperti vokal-vokal pada musik-musik pada umumnya, musik-musik yang umum-umum gitu loh. Untuk pembagian, maksudnya untuk pembagian syairnya atau apa mungkin kan lebih utama ya. Lebih utama, yang lebih bisa menjelaskan inti-inti lagunya. Kalau scream itu kan biasa penekanannya. Penekanannya, kan? Ya betul sekali penekanannya. Tetapi yang utama yang clean-nya. Yang clean-nya itu agar bisa ya dipahami oleh semua orang lah. Agar bisa menjangkau semua segmen yang kaum metal dan yang orang-orang awam, orang-orang umum. Nah, selama ini yang interest dengan musiknya Sabdo Palon itu kebanyakan dari golongan yang kayak apa? Yang menginfluence. Ya, kalau menginfluence kan Sabdo Palonnya yang menginfluence. Kan? Iya. Yang terinfluence maksudnya. Terinfluence. Jadi yang menyukai lah istilahnya, penggemarnya. Oh, penggemarnya Sabdo Palon ini rata-rata dari golongan apa, umuran berapa, gitu, apa? Kalau selama ini mereka yang menyukai lagu-lagu Sabdo Palon itu biasanya anak-anak muda yang sedang mencari apa ya istilahnya tentang hal-hal metal yang baru-baru itu. Jadi anak-anak muda-muda yang sedang mencari jati diri di dunia metal itu. Sementara kalau yang tua-tua, metal tua-tua itu jujur saja penikmat doang. Pada nggak suka mereka sama lagu-lagu Sabdo Palon. Oh, malah nggak suka. Istilahnya senior metal. Itu kebanyakan nggak suka. Kenapa mereka nggak suka? Dianggap terlalu ekstrim atau menyalahi pakem atau bagaimana? Biasanya kan kalau golongan tua itu kan karena mereka sudah merasa punya pakem, kalau ada yang apa alternatif sedikit, wah bener tuh gitu, biasanya kan gitu ya. Ya kalau secara kasarnya itu mungkin musik-musik kami, lagu-lagu kami itu dianggap agak keluar dari pakem itu. Yang pertama black metal tetapi kok ada clean vokal cowoknya, itu kan sudah keluar dari pakem black metal. Itu yang pertama. Yang kedua itu ini yang lumayan ekstrim. Ini saya berkali-kali dikritik ya, tapi nggak perlu saya sebutkan namanya ya, yang berkritik siapa, untuk menjaga privasi itu. Saya dikritik bahwa lagu-lagu Sabdo Palon itu kok arah-arahannya ke kanan atau ke putih, paham kan maksudnya? Yang harusnya sebagai yaitu apa namanya kalau di politik itu istilahnya
Ya sininya ke kiri, ke sisi kegelapan. Harusnya kan di situ, ke situ arahnya. Tetapi kok Sabdo Palon arahnya kok ke kanan, yang cenderungnya itu kok ke arah apa ya? Ya istilahnya kebenaran atau ketuhanan atau apa, intinya hal-hal yang kanan-kanan, yang putih-putih. Nah itu dua hal yang membuat Sabdo Palon itu yang mungkin kurang disukai oleh para senior. Ya itu tadi dianggap keluar pakem itu tadi ya. Pakemnya black metal itu harusnya begini. Harusnya begini, tapi kok kayak gitu. Tetapi ya alhamdulillah yang anak-anak muda itu mungkin tidak semuanya ya, tetapi banyak yang suka secara terobosannya itu. Oh ini unik, keunikannya tersendiri kan gitu. Ya mungkin namanya perkembangan ya. Ya perkembangan. Apalagi untuk seni sebenarnya nggak harus ada pakem-pakem juga ya. Iya sebenarnya. Itu kan seni termasuk juga budaya. Iya. Itu kan selalu berkembang mengikuti pola pikir pelaku. Iya betul sekali. Jadi nggak bisa dikasih patokan kamu cuman boleh melangkah 10 langkah. Lebih dari itu sudah keluar jalur. Nggak bisa dibilang begitu. Kalau kayak begitu namanya budaya nggak bisa berkembang, mati nanti. Iya, nah, betul gitu sekali, kan. betul sekali seperti itu. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu karena kan namanya ya musik. Kami sebagai Sabdo Palon itu berkarya itu musik itu kan biar bagaimanapun kan tetap hiburan sifatnya. Hiburan dan tidak ada niat-niat untuk terlalu serius banget. Ya memang kita apa ya, menyampaikan ajaran gitu ya lewat musik, tetapi kan konteksnya tetap hiburan gitu. Namanya musik itu seni kan semuanya hiburan jiwa untuk kepuasan jiwa, kepuasan kejiwaan atau kepuasan anulah. Nah, sifatnya itu yang apa ya? Nutrisi jiwa kan? Nutrisi jiwa lah seperti untuk penyegaran. Terus sampai sekarang masih eksis ya? Masih Sabdo Palon alhamdulillah masih eksis, dan ya semoga saja kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan seperti yang diharapkan oleh para penikmat metal pada umumnya, para penikmat metal dan khususnya para penikmat black metal. Itu kan subgenre, genrenya black metal. Dan yang kami harapkan semoga di hari-hari kedepannya musik lagu-lagu Sabdo Palon itu bisa diterima oleh kedua belah pihak, yaitu senior metal dan para senior metal dan para junior metal. Karena selama ini yang menyukai cuma yang muda-muda aja. Tapi nggak sampai bentrok. Ya, kalau masalah bentrok itu sebenarnya antara junior dan senior itu sudah masalah klasik, Mbak. Itu sudah dari dulu tuh bentroknya sudah tajam gitu loh. Iya. Jadi Sabdo Palon itu ya cuma gimana ya? Cuma pendatang baru yang memperkuat apa ya? Istilahnya kayak suasananya jadi lebih nganu lagi kok koyong ini. Jadi pemicu. Ya juga ya pemicu apa ya? Ya bukan pemicu, bukan pemicu ya. Sebagai wacana baru. Yang tetap melengkapi suasana perselisihan antara kedua belah pihak itu. Seperti itu. Terus apa namanya? Proyek atau rencana kedepannya ada gambaran pinginnya gimana, terus apa gitu. Ada proyek terdekat apa? Planning atau proyek yang terdekat itu video klip, Mbak. Membuat video klip karena tahun kemarin itu mau berencana ingin membuat video klip semua lagu. Kan sudah ada 10 lagu. 10 lagu sudah itu ada album EP tapi online. Album online yang formatnya itu EP. Nah, seperti itu. Jadi mau dikemas. Udah tutup ya, Mas? Oh, nggih. Ya sudah dikemas, dan itu insya Allah nanti dalam waktu dekat bisa lebih dimaksimalkan lagi, mungkin ditambah lagunya atau ditambah karyanya. Atau mungkin bisa dibuat video klipnya semua agar bisa maksimal dinikmati. Iya, lebih masuk ya. Pesan yang dibawa bisa lebih masuk bisa ya. Lebih masuk dan bisa tentunya lebih berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Seperti itu. Ya, semoga yang diharapkan untuk langkah kedepannya terwujud, sukses. Nggak ada halangan dan nggak semakin menimbulkan
kekacauan tadi itu ya. Amin, amin. Itu harapan Dan- harapan kita semua. Tujuan akhirnya sih sebenarnya semoga pesan-pesan yang disampaikan dari syair-syair atau musik dari Sabdo Palon Ya. bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Kayak guru ya gue ya. Mantap. Nah, untuk Sobat Ed, cukup di sini dulu kita omong-omong santainya tentang musik dari Sabdo Palon dengan segala keunikannya, dengan segala keresahannya juga, dan dengan cita-citanya mereka ke depannya. Kita sudahin dulu, selain karena sudah malam, warungnya sudah tutup, kita sudah dikirimin Bill. Sudah Oke ya. diperingatkan. Sampai ketemu lagi. Oh ya, jalan-jalan kita di Jogja sebenarnya belum selesai. Besok rencana kita masih akan jalan-jalan, tapi tentang apa dan di mana tunggu besok ya. Kita mau kemana? Ikutin aja terus jalan-jalan etismi kali ini di Jogja dengan tema utama ngopi atuh. Salam. Diusir satu. Diusir. Tilas.